Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Dan tadi kita berhenti di Pak Junaidi nih, ya kan? Bagaimana kita melihat respon dan juga partisipasi, tapi apakah ini benar-benar sudah menjangkau semua lini atau lapisan masyarakat yang mungkin masih belum melek digital atau teknologi, meskipun itu sangat minim ya. Hari ini saya kayaknya semua digital platform itu menjadi sangat populer gitu. Silahkan Pak Junaidi. Jadi gini, sebelum saya mulai tentunya saya perlu membahas soal urgensi daripada materi kesempatan kali ini ya. Karena tadi disampaikan Pak Lilu soal pemerintahan daerah. Beliau kan kemudian membidangi soal pemerintahan daerah ya. Bahwa kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, termasuk juga kewenangan pemerintahan daerah itu ada sisipannya terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau di pemerintahan daerah diantaranya DPRD itu telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang ketertiban umum. Beliau mungkin lebih banyak paham seperti itu karena nyusunnya adalah beliau salah pimpinannya. Kemudian pada sisi lain Perda Tibum ini harus ada kolaborasinya terhadap kepolisian karena kewenangan ini saling bersinergi, apalagi kalau kemudian berkaitan dengan penyidik PPNS, penyidik pegawai negeri sipil seperti itu. Nah konteksnya kota yang besar seperti kota Semarang seperti ini hari ini kita lihat masalahnya itu nggak kecil Mbak. Jadi masalahnya itu bukan hanya sekedar masalah soal kenakalan remaja, masalah keluarga, tapi masalahnya itu sangat kompleks sekali. Maka tadi kalau kemudian saya katakan ya bahwa jumlah 200.000 ya Pak Kapolres ya, itu jumlah yang cukup sangat fantastis, luar biasa sudah. Melihat daripada persoalan jumlah masyarakat, bisa mungkin saja kemudian jumlah itu bisa mungkin ini analisisnya Pak Kapolres. Yang menikmati itu adalah masyarakat di luar kota Semarang. Karena yang menikmati kota Semarang itu kan masyarakat di luar kota Semarang. Dan mungkin saja kalau kita lihat prosesnya, aplikasi Libas ini kan baru pertama kali di seluruh Republik Indonesia. Kita tentunya patut apresiasi karena ini berkolaborasi dengan Perda Ketertiban Umum oleh pemerintah Kota Semarang. Soal bagaimana jumlahnya, kenapa enggak seluruh masyarakat, saya pikir itu merepresentasikan. Jadi kalau kemudian saya masuk ke rumah-rumah makan yang kemudian bonafit seperti itu saya kayak Polrestabes Kota Semarang. Kenapa saya katakan demikian? Setiap kali kemudian saya masuk, saya pesen, saya dikasih yang namanya alarm. Kalau alarm nanti ini berbunyi bahwa kemudian sekian detik, maka saya akan cepat-cepat datang di tempat itu. Ini yang kemudian dipraktekkan. Jadi kalau menurut pendapat saya, ini merupakan inovasi. Barangkali kemudian Polres-Polres lain itu juga kemudian harus mencontoh. Dan ini bagian daripada kolaborasi antara pemerintahan daerah dengan kepolisian yang kemudian memang betul-betul ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah berkaitan dengan jangkauan masyarakat, saya pikir hari ini siapa yang nggak pakai handphone? Cuma kemudian dalam konteksnya kalau masyarakat ada yang kemudian belum memakai barangkali seperti itu, memang kemudian mereka belum melihat adanya kejahatan. Nah tapi kalau kemudian tiap hari mencet terus nanti kan main-main, makanya tadi ada KTP yang kemudian bersinergi dengan data. Saya pikir itu. Ya, terima kasih banyak Pak Junaidi. Ini kembali ke Pak Lilu. Tadi dijelaskan sedikit bagaimana regulasi tersebut dan juga urgensi yang mendasari begitu ya Pak Wiwit, bahwa adanya Libas ini sangat didukung begitu dengan regulasi dan juga kebijakan yang ada. Selain itu mungkin bagaimana DPRD Kota Semarang turut serta mendorong efektivitas dari Libas ini. Selain tadi sedikit dijelaskan regulasi, kemudian adakah program-program khusus yang memang khusus untuk mendorong dan juga mengembangkan aplikasi ini? Pak Lilu silahkan. Iya, DPRD Kota Semarang dan pemerintah Kota Semarang tentunya sangat memperhatikan ini, khususnya di bidang keamanan dan kondusivitas Kota Semarang. Kita di pemerintah dan DPRD mendorong karena CCTV yang ada di Kota Semarang ini di bawah Kemeninfo di Dinas Kemenfo di Kota Semarang. Ini kita dorong karena saya melihat data kemarin yang kita dapat dari Dinas Kemenfo itu kita RT ada 11.000 RT itu, dan kita masih memasang CCTV kalau nggak salah sekitar 3.000-an. Nah ini kita dorong supaya mungkin kalau bisa semua wilayah di Kota Semarang ini bisa diakses. Karena ini sangat membantu, terutama di tindakan kriminal. Banyak tindakan kriminal yang bisa diungkap lewat
CCTV. Nah, ini sangat membantu sekali. Saya mendorong Kemenkominfo supaya bisa lebih menggalakkan. Bahkan saya juga kemarin Pak Waka terkait ini lagi viral di Kota Semarang ini dana RT gitu. RT dapat 25 juta per tahun ini supaya bisa, ya paling tidak kalau CCTV-nya rusak nggak usah menggantungkan pemerintah gitu loh. Kan itu sudah bisa boleh digunakan gitu, supaya diaktifkan semua. Kalau memang itu bisa dilaksanakan, saya yakin pihak kepolisian lebih efektif, lebih bisa memantau, dan Kota Semarang saya yakin lebih aman untuk bisa beraktivitas, baik mungkin sore sampai malam lah itu bisa dipantau oleh baik di lewat HP dan juga dari pihak keamanan. Saya kira itu, Mbak. Ya. Sedikit menambahkan pertanyaan juga, Pak. Kalau dari DPRD Kota Semarang sendiri, adakah sebuah kolaborasi secara formal yang telah dilakukan terkait ini? Terkait untuk mendorong, selain tadi sudah ke Kominfo juga ya, bagaimana untuk efektivitas dan juga mendorong dan juga mengembangkan aplikasi ini. Mungkin dari pihak-pihak lain, dari institusi pendidikan, atau mungkin dari swasta, atau dari pihak-pihak yang lain terkait gitu. Ya itu kan secara teknis ya, teknis kita serahkan ke dinas terkait gitu. Tapi dari Dewan tentunya apa yang nanti direncanakan oleh Dinas Infokom terkait pengembangan CCTV ini kita akan dorong, kita akan dukung di bidang anggaran. Karena kemarin saya melihat ada banyak CCTV yang mati gitu. Nah, ini dari laporan yang kami terima dari 3.000 Pak Waka itu hanya aktif enggak di bawah 1.000 Pak, di bawah 1.000. Makanya ini kita dorong supaya bisa aktif semua. Dan saya menghimbau, kemarin saya sosialisasi soal dana RT supaya bisa inilah, karena pengadaan alat CCTV di RT yang 2019 kemarin, saya yakin kalau sekarang masih banyak yang rusak lah gitu. Nah, ini bisa dikomunikasikan lewat dana RT ini supaya masyarakat yang sudah kemarin dipasang alatnya rusak bisa diperbaiki, karena ini sangat membantu di lingkungan RT tersebut. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Lilu. Langsung ke Pak Wiwit, ada tanggapan tidak terkait CCTV dan juga mungkin bisa dikaitkan dengan aplikasi Libas juga, Pak Wiwit? Ya, memang konsep pencegahan kejahatan itu adalah sebagai awal kita membentuk atau membuat aplikasi Libas. Selain kecepatan pelaporan ya, itu juga perlu peran serta masyarakat untuk menjaga Harkam Tipmas ataupun menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Nah, kita berharap dan kita ingin visi kita itu adalah menciptakan Semarang tuh yang smart ya. Smart itu semakin Semarang makin aman, rukun dan tangguh. Nah, semangat dari aplikasi Libas ini adalah bagaimana setiap rumah di lingkup RT paling tidak ada satu orang yang sudah mendownload aplikasi Libas ya. Dan yang kedua, semangat kita adalah bagaimana di Kota Semarang ini setiap gang, setiap jalan itu sudah tercover oleh CCTV yang tentunya sebisa mungkin terkoneksi dengan comment center kami, comment center aplikasi Libas. Coba bayangkan apabila setiap jalan, setiap gang, setiap jalan sudah tercover CCTV, kejahatan mana lagi yang tidak bisa terungkap? Insya Allah pasti akan terungkap. Karena ada kejadian di sini, kita tinggal lihat dia belok kanan, belok kiri, lurus, kelihatan semua dengan CCTV. Bahkan di negara-negara maju itu juga bukan pakai CCTV lagi, dia pakai satelit. Kalau misalkan bisa pakai satelit ya sudah, kejahatan mana lagi yang tidak bisa terungkap, pasti terungkap. Dan itu akan membuat psikologis masyarakat pun juga untuk melakukan kejahatan menurun dan tidak ingin, akan menghilangkan niat.
karena kan teori itu niat plus kesempatan kejadian. Kalau niatnya aja sudah nggak ada, gimana mau ada kesempatan? Ataupun kesempatannya nggak ada, niatnya juga nggak akan timbul. Apalagi disertai dengan mitra-mitra Kamtibmas kami yang tiap rumah paling tidak satu. Ya syukur-syukur semuanya sudah mendownload aplikasi Libas. Ya tidak ada lagi mungkin kejahatan, libur kami polisian, tinggal menyelesaikan kejahatan-kejahatan yang lain, yang mungkin kejahatan konvensional udah selesai, udah finish. Mungkin tidak ada lagi kejahatan konvensional, tinggal kejahatan-kejahatan tertentu saja, white collar crime dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Dan sedikit untuk termonitor, ini kecanggihan kami, ini peta digital yang tadi saya sampaikan. Saya dari manapun saya bisa memantau personil saya ada di mana. Ini sebaran anggota kami. Ini siapa? Titik ini siapa namanya? Yang ini siapa namanya? Ini tersebar se-Kota Semarang. Bahkan dia kalau keluar dari Kota Semarang kelihatan. Untuk apa? Ya untuk masyarakat juga. Ketika masyarakat menekan tombol SOS, tentunya akan titik GPS akan ada di sini. Iya. Dan inilah yang mengcover dengan cepat, seperti memesan ojek online gitu. Semudah memesan makanan online gitu saja. Cepat kita akan datang. Ya makanya hitungannya bisa paling juga tinggal 10 menit gitu kan, 20 menit. Statistiknya jelas dan termonitor semua. Dan di sini juga ketika masyarakat terlayani ada proses reviewnya juga. Iya, kalau reviewnya jelek ya persiapan anggota ini kena review sama saya gitu saja, pimpinannya. Kalau reviewnya jelek, ngapain aja kamu, kan gitu aja. Nah, terkait dengan CCTV, ya, yang tadi saya sampaikan, di sini ada peta persebaran CCTV. Termasuk CCTV itu sudah terbentuk seperti sebuah peta. Ini CCTV ini sinyal ya. CCTV ini tidak hanya partisipasi dari Pemkot. Ya, ada CCTV Pemkot. Ada CCTV pelayanan publik juga baik di Polres maupun di tempat-tempat kantor pelayanan yang melayani publik ada juga di sini. Dan ada juga CCTV milik masyarakat. Ada peran serta masyarakat di sini. Yang mana di aplikasi Libas ini ada fitur kentongan digital. Ya, kentongan digital ini kita berikan selain tadi fitur SOS, fitur laporan, ada fitur kentongan digital. Kentongan digital ini menggantikan kentongan yang zaman dahulu. Kalau dulu ingin mengumpulkan warga, ada lelayu, ada arisan dan lain sebagainya, ada perampokan atau kedukaan, kriminalitas, akan membunyikan kentongan, warga akan berkumpul. Kalau sekarang cukup dia menulis laporan di aplikasi Libas tersebut di fitur kentongan digital, maka alarm yang berbunyi itu tidak hanya kepolisian tetapi masyarakat lingkup RT. Oh oke. Jadi Ya. hingga lingkup RT ya. Ini Iya, lingkup saya RT. sedikit highlight namanya Ya. juga sangat kearifan lokal ya, kentongan gitu. Iya, kentongan digital. Kentongan Kenita, digital. kentongan digital. Siap. Nanti dilanjutkan lagi Pak Wiwit Ya. setelah jeda pariwara berikut Oh ini. iya, Pemirsa jangan panjang memang nih. pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda, kita akan kembali sesaat lagi.